Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat untuk mempresentasikan makalah kita pada hari ini. Baiklah, eh, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya Salsabila dengan NIM 22003142 sebagai moderator, dan di sini juga ditemani rekan saya Melsi Primadola dengan NIM 22129055. Seterusnya Silvika Arsintayanti dengan NIM 22087191, dan yang terakhir yaitu Muhammad Ibdal dengan NIM 22232033. Baik, langsung saja. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh teman saya Melsi. Kepada Melsi dipersilahkan. Baiklah, yang pertama yaitu materi tentang pengertian kejenuhan belajar. Kejenuhan adalah sensasi kebosanan yang disebabkan oleh sesuatu yang terus kita lakukan berulang kali. Secara harfiah, kejenuhan berarti padat atau penuh, sehingga mereka tidak dapat menerima atau menampung apapun. Selain itu, kata jenuh juga bisa berarti bosan. Cara lain untuk memikirkan kejenuhan adalah sebagai tekanan yang sangat dalam yang telah mencapai tingkat tertentu. Kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental di mana seseorang merasa sangat lelah dan jenuh yang menyebabkan kelesuan dan kurangnya semangat untuk melakukan kegiatan belajar. Menurut Muhibin Syah 2005, salah satu bentuk kesulitan yang sering dialami siswa adalah mengungkapkan kejenuhan belajar. Menurut Sutarjo dan kawan-kawan 2014, kejenuhan belajar adalah salah satu masalah yang sering mempengaruhi siswa dan berdampak negatif pada motivasi belajar mereka, persepsi mereka tentang kemalasan, dan tingkat prestasi mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa perasaan bosan siswa pada saat belajar inilah yang menyebabkan berkembangnya rasa malas dan menurunnya motivasi belajar, dan menunjukkan bahwa perasaan bosan yang dialami siswa saat belajar inilah yang menyebabkan mereka menjadi lesu dan kehilangan motivasi untuk belajar. Kemudian Robert menyatakan bahwa kejenuhan belajar adalah suatu periode waktu yang dihabiskan untuk belajar tanpa membuahkan hasil. Ketika siswa mengalami kejenuhan belajar, tampak seolah-olah pengetahuan dan kemampuan yang mereka peroleh mengalami stagnasi. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa kejenuhan belajar adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kelelahan baik secara fisik, mental, maupun emosional yang disebabkan oleh aktivitas rutin yang dilakukan dengan cara yang monoton atau tidak berubah-ubah dalam rentang waktu yang lama karena banyaknya tuntutan yang harus diselesaikan, sehingga ia mengalami tekanan lalu merasa cemas, lesu, dan tidak bersemangat, sehingga informasi yang diterima tidak dapat diproses secara baik oleh otak. Baiklah, sekianlah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Melsi Primadola. Untuk materi selanjutnya tuh akan dipaparkan oleh teman saya Silvika Arsita Yenti. Pada Silvika dipersilahkan. Terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya, yaitu materi ciri-ciri kejenuhan dalam belajar. Yang pertama ada merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari proses belajar tidak ada kemajuan. Siswa yang mulai memasuki kejenuhan dalam belajar ya, merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperolehnya dalam belajar tidak meningkat, sehingga siswa merasa sia-sia dengan waktu belajarnya. Nomor 2, yaitu sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam proses informasi atau pengalaman, sehingga mengalami stagnan dalam kemajuan belajarnya
seorang siswa yang sedang dalam keadaan jenuh. Sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam proses berbagai informasi yang diterima atau pengalaman baru yang didapatnya. Ketiga, kehilangan motivasi dan kondisi. Siswa yang dalam keadaan jenuh merasa bahwa dirinya tidak lagi mempunyai motivasi yang dapat membuatnya bersemangat untuk meningkatkan pemahamannya terhadap pembelajaran yang diterimanya atau dipelajarinya. Selanjutnya, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Selvika Arsitayanti. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Muhammad Ibdal. Kepada Muhammad Ibdal dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yang ke-C, faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, kesibukan monoton. Salah satu sumber utama kelelahan adalah aktivitas yang monoton. Mungkin juga membosankan untuk terus melakukan hal yang sama tanpa melakukan modifikasi apapun. Kebosanan akan terjadi pada seseorang yang melakukan tindakan yang sama berulang kali di tempat yang sama dengan hasil yang sama untuk waktu yang lama, Yang kedua, kurangnya waktu istirahat. Seseorang mungkin merasa sulit untuk berkonsentrasi jika mereka tidak cukup jika mereka tidak cukup tidur. Dan jika seseorang tidak cukup tidur, mungkin sulit bagi mereka untuk berkonsentrasi. Siswa yang tidak cukup tidur cenderung menjadi bosan di kelas. Yang ketiga, prestasi yang rendah. Prestasi yang rendah merupakan kontributor utama untuk kelelahan. Siswa yang telah lama belajar tanpa melihat hasil yang diharapkan, keadaan ini akan membuat anak bosan dan mungkin frustasi. Siswa yang belum mendapatkan hasil yang diinginkan dari studi mereka dalam jangka panjang akan membuat mereka bosan. Yang keempat, kurangnya minat. Ketika seseorang mencapai sesuatu yang tidak mereka inginkan, kebosanan juga akan muncul. Demikian pula siswa yang sejak awal tidak menyukai atau tidak tertarik pada suatu mata pelajaran akan terus merasa bosan dengan mata pelajaran tersebut. Yang kelima, kegagalan terus-menerus. Kegagalan konstan adalah faktor lain dalam kelelahan. Bosan juga bisa terjadi akibat mengalami kegagalan yang berulang kali. Seorang siswa yang mengalami kesulitan akademik dan seseorang siswa yang telah berjuang untuk berhasil secara akademis, meskipun sudah berusaha dan rajin belajar, dan meskipun telah berusaha, siswa kemudian harus merasa bosan. Yang D, aspek-aspek kejenuhan belajar. Menurut Hakim 2002, aspek-aspek kejenuhan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelelahan emosional. Kelelahan emosional ditandai dengan perasaan lelah yang dialami oleh individu, entah itu kelelahan emosional maupun fisik. Hal ini dapat memicu kurangnya energi yang dimiliki untuk menghadapi berbagai kegiatan dan pekerjaan yang dimilikinya. Kelelahan emosional ini disebabkan oleh tuntutan yang berlebihan yang dihadapi oleh peserta didik dan ditunjukkan oleh perasaan dan beban pikiran yang berlebihan. Yang kedua, kelelahan fisik. Penderita kejenuhan mulai merasakan adanya anggota badan yang sakit dan gejala kelelahan fisik kronis yang disertai dengan sakit kepala, mual, insomnia, bahkan kehilangan selera makan. Yang ketiga, kelelahan kognitif. Kelelahan kognitif pada peserta didik yang sedang mengalami kejenuhan cenderung sedang mendapat beban yang terlalu berat pada otak. Hal ini kemudian berdampak yakni ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, mudah lupa, dan kesulitan dalam membuat keputusan. Yang keempat, kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi pada peserta didik ditandai dengan hilangnya idealisme. Peserta didik sadar dari impian mereka yang tidak realistis dan kehilangan semangat. Dari gejala di atas, maka peserta didik sudah dianggap kehilangan motivasi. Bentuk lain dari kehilangan motivasi adalah penarikan diri secara psikologis sebagai respon dari stres yang berlebihan dan rasa ketidakpuasan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Ibdal.
melanjutkan materi yang tadi dipaparkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu ada upaya pendidik mengatasi kejenuhan belajar. Hal yang dapat dilakukan guru untuk mencegah siswa bosan di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan belajar sambil bersenang-senang dan kreatif. Yang kedua, mengadakan percakapan kelompok untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar. Yang ketiga, menawarkan keragaman pendekatan instruksional dapat membantu mencegah kejenuhan belajar siswa. Yang keempat, memberi inspirasi dan rangsangan segar kepada siswa sehingga mereka terinspirasi untuk bekerja lebih giat dari sebelumnya. Menurut Hakim tahun 2002, terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Antara lain yaitu yang pertama, belajar dengan cara atau metode yang bervariasi. Belajar dengan metode yang monoton akan menyebabkan kejenuhan dalam belajar. Untuk itu, guru dituntut untuk menggunakan metode yang bervariasi agar tidak bosan. Dengan cara mengubah metode yang biasa digunakan dengan metode baru dan seterusnya akan menciptakan suasana baru di dalam kelas. Yang kedua, mengadakan perubahan fisik di ruangan belajar. Mengadakan perubahan fisik di ruang belajar baik di kelas maupun di rumah yang ada kaitannya dengan perubahan bentuk materi seperti perubahan letak meja, kursi, tempat tulis dan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan aktivitas belajar. Yang ketiga, menciptakan suasana baru di ruang belajar. Pada umumnya, ruang belajar yang tenang dan jauh dari kebisingan merupakan tempat yang ideal untuk belajar. Namun, hal ini jika dilakukan dalam waktu yang lama tanpa ada perubahan, maka akan mengakibatkan kejenuhan belajar. Oleh sebab itu, ciptakan suasana baru di ruangan belajar. Semisalnya belajar sambil mendengarkan musik instrumental yang berirama tenang atau musik kesukaan. Yang keempat, melakukan aktivitas rekreasi dan hiburan. Belajar adalah salah satu kegiatan mental yang sangat melelahkan dan sangat menyita banyak energi. Kelelahan yang berlarut-larut akan mengakibatkan kejenuhan. Untuk itu, perlu adanya istirahat yang cukup sebagai alternatif dalam pengembalian atau memulihkan energi yang banyak tersita atau terkuras saat belajar. Yang kelima, hindari adanya ketegangan mental saat belajar. Ketegangan mental saat membuat aktivitas belajar akan terasa jauh lebih berat dan melelahkan dan berujung pada kejenuhan belajar. Ketegangan mental dapat dihindari dengan jalan belajar santai. Artinya, belajar dengan sikap rileks dan bebas dari ketegangan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kelompok 11 paparkan. Untuk selanjutnya, kami membuka sesi penambahan materi, kritik dan saran maupun pertanyaan di learning. Mohon maaf atas semua kesalahannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.